Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila. Nomor induk mahasiswa 19043117. Saya berasal dari jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa soal mengenai sistem informasi manajemen. Di sini saya mengambil ada beberapa soal dari dua sumber, itu dari buku Kelly dan buku Balzan. Ya, dari buku Kelly dan buku Balzan. Kita akan membahas soal yang dari buku Kelly terlebih dahulu. Soal yang pertama itu discuss the various ways to pay online in B2C, which methods would you prefer and why. Jadi di sini kita disuruh mendiskusikan berbagai cara pembayaran online di B2C, metode mana yang Anda sukai dan mengapa. Jadi pembayaran B2C itu termasuk kartu kredit elektronik dan uang tunai elektronik, seperti kartu nilai uang tersimpan, kartu pintar, pembayaran orang ke orang. Yang pertama itu kartu kredit. Kartu kredit ini kelebihan berbelanja online dengan menggunakan kartu kredit, tidak perlu melakukan konfirmasi karena pembayaran akan terverifikasi secara otomatis, sehingga pesanan akan lebih cepat diproses oleh penjual. Selain itu, kartu kredit menawarkan fitur pembayaran tambahan seperti cicilan yang sangat menarik untuk pembelian dengan harga cukup besar. Kekurangannya, pengguna kartu kredit Indonesia masih sedikit, sehingga menyulitkan siapa saja yang tidak memiliki kartu kredit untuk melakukan pembayaran dalam belanja online. Selanjutnya yaitu transfer ATM. Nah, metode pembayaran ini mudah dan bisa dilakukan oleh semua orang. Hanya dengan memiliki rekening bank, walaupun step pembayaran cukup banyak, metode pembayaran ini sangat populer di Indonesia. Adapun kekurangannya, pembeli yang bertransaksi dengan menggunakan metode pembayaran ini harus melakukan konfirmasi kepada penjual atau kepada toko online tempat ia membeli barang atau barang bahwa ia sudah melakukan pengiriman uang. Nah, hal ini menyebabkan sering terjadi kesalahpahaman dan penipuan. Nah, yang kesalahpahaman dan penipuan yang terjadi di toko online. Selain itu, kesalahan juga sering terjadi ketika penjual harus mencocokkan konfirmasi tersebut secara manual. Kekurangan lainnya, transfer antar beda bank juga mengharuskan pembeli mengeluarkan sejumlah uang tambahan untuk keperluan administrasi. Metode selanjutnya itu bayar di tempat. Cara pembayaran di tempat yang juga dikenal dengan istilah COD atau cash on delivery. Ini adalah salah satu cara pembayaran terfavorit. Sebab cara pembayaran ini sangat memudahkan bagi pembeli yang tidak memiliki fasilitas internet banking atau mobile banking. Sekaligus merasa malas jika harus datang ke bank atau ATM terdekat. Adapun kekurangannya, bagi pemilik toko online hanya menerima uang setelah barang pesanan sampai ke tangan pelanggan. Itu pun jika pelanggan jadi membeli produk. Ditambah lagi risiko yang cukup tinggi karena kurir harus membawa uang hasil pembayaran. Yang selanjutnya itu PayPal. PayPal adalah cara perorangan dan bisnis mengirim dan menerima uang online. Kelebihannya, pihak pembeli yang menggunakan PayPal untuk melakukan belanja online bisa mengirimkan komplain kepada pihak PayPal dalam waktu 45 hari. Jika barang yang dibeli belum sampai pada waktu yang ditentukan pihak penjual atau barang yang dikirim ternyata tidak sesuai dengan deskripsi barang yang diberikan oleh si penjual. Nah, jika si pembeli yang tidak puas bisa membuktikan bahwa si penjual melakukan penipuan atau fraud, maka si pembeli akan mendapatkan pengembalian uang. Jadi, chargeback dari perusahaan kartu kreditnya. Nah, selain melindungi pembeli, PayPal juga melindungi penjual dari permintaan pengembalian uang atau komplain bohong dari si pembeli yang berniat buruk. Nah, kebijakan pelindungan tertulis untuk penjual dirancang untuk melindungi penjual dari klaim atau komplain palsu dari pembeli yang mengaku telah mengirimkan uang yang ternyata tidak ada catatan bukti pembayaran dan catatan transaksinya. Nah, PayPal banyak digunakan untuk menerima pembayaran tidak dalam mata uang rupiah. Kekurangan PayPal adalah PayPal tidak memiliki kantor perwakilan di Indonesia, sehingga jika terjadi chargeback, penyelesaian masalah mengikuti aturan PayPal. Nah, selanjutnya yaitu metode membayar melalui minimarket seperti Indomaret dan Alfamart. Metode pembayaran jenis ini sangat bermanfaat terutama bagi mereka yang ingin bertransaksi online tapi belum punya rekening bank. Kelebihan metode pembayaran jenis ini ialah sangat memudahkan mereka yang tidak memiliki rekening bank untuk bertransaksi online. Apalagi mengingat gerai-gerai Indomaret atau Alfamart yang mudah ditemui terutama di kota-kota besar. Adapun kekurangannya,
Pembeli harus datang ke gerai Indomaret terlebih dahulu untuk melakukan pembayaran atas transaksi online yang telah dilakukan. Selanjutnya itu pembayaran elektronik. Sebenarnya sama pembayaran elektronik seperti transfer bank tadi. Nah, pembayaran dengan metode ini menggunakan internet banking atau mobile banking dan dengan uang digital yang sudah beredar seperti GoPay, OVO, Link Aja, Dana, dan lainnya. Nah, untuk metode yang paling saya sukai yaitu payment melalui mobile banking dan COD. Melalui aplikasi mobile banking, proses pembayarannya mudah dan bisa saya lakukan di mana saja dan kapan saja. Sedangkan melalui COD, saya memilih COD karena ingin memastikan barang yang saya terima sebelum membayar barang tersebut. Nah, metode ini saya pilih ketika saya masih ada keraguan ketika mau membeli sesuatu. Sedangkan kalau saya sudah yakin dan percaya akan membeli sesuatu produk itu, sudah jelas saya akan lebih menggunakan metode pembayaran melalui mobile banking. Untuk soal yang kedua, yaitu discuss the major limitation of e-commerce. Which of these limitations are likely to disappear? Why? Diskusikan keterbatasan utama e-commerce. Manakah dari batasan ini yang kemungkinan besar akan hilang? Mengapa? Jadi, banyak keterbatasan teknis akan hilang dengan penerimaan universal standar untuk fitur perangkat lunak, kualitas, dan keamanan. Bandwidth meningkat melalui inisiatif internet baru akan menghilangkan banyak ketegangan saat ini yang ditempatkan pada jaringan oleh aplikasi multimedia e-commerce. Pengguna mode transfer asinkron (ATM) sebagai arsitektur untuk lingkungan bandwidth tinggi baru akan memberikan dorongan yang diperlukan untuk waktu respon internet. Akses internet akan menjadi lebih banyak di mana-mana karena penyedia layanan dikonsolidasikan dan biaya bulanan berkurang. Diskusikan implementasi yang diantisipasi dari Internet Protocol atau IP versi 6 di bawah TCP atau IP dan potensinya untuk menghilangkan kekurangan alamat IP saat ini. Keterbatasan non-teknis termasuk masalah hukum yang belum terselesaikan. Banyak pembeli tidak mau beralih dari toko on-ground ke online, dan ada kurangnya kepercayaan pada keamanan internet. Jadi banyak penjual dan pembeli menunggu e-commerce stabil sebelum mereka berpartisipasi dalam transaksi elektronik, dan banyak area produk kekurangan jumlah penjual dan pembeli yang cukup untuk operasi e-commerce yang menguntungkan. Seiring bertambahnya pengalaman dan peningkatan teknologi, rasio manfaat e-commerce terhadap biaya akan meningkat, menghasilkan tingkat adopsi e-commerce yang lebih besar lagi. Nah, jurisprudensi yang efektif untuk mengatasi berbagai masalah hukum kemungkinan akan meningkat karena lebih banyak kasus diadili dan sekolah hukum merancang kurikulum khusus untuk e-commerce ini. Soal yang ketiga yaitu discuss the reason for having multiple e-commerce business model. Diskusikan alasan memiliki beberapa model bisnis e-commerce. Jadi, ada beberapa model bisnis e-commerce karena ada banyak cara untuk menghasilkan pendapatan melalui perdagangan elektronik ini. Yang pertama itu business to customer. E-commerce melibatkan perusahaan yang menjual langsung ke konsumen melalui internet. Sebuah perusahaan yang telah secara khusus diciptakan untuk melakukan bisnis internet dapat terlibat dalam business to customer penjualan, atau perusahaan yang ada dapat membuka bisnis online sendiri. Untuk selanjutnya, yaitu business to business atau B2B. E-commerce terjadi ketika dua atau lebih perusahaan melakukan transaksi secara elektronik. Yang ketiga itu consumer to customer, C2C. E-commerce terjadi ketika konsumen melakukan transaksi bisnis melalui situs seperti ebuy.com yang memungkinkan mereka untuk menjual barang atau jasa langsung kepada konsumen lain atau situs lelang lainnya. Yang terakhir yaitu business to employ, B2E. E-commerce terjadi ketika sebuah organisasi menggunakan e-commerce secara internal untuk memberikan informasi dan layanan kepada karyawan seperti pelatihan, diskon asuransi, paket wisata, tiket untuk acara, dan lain-lain. Jadi, keputusan untuk terlibat dalam e-commerce adalah keputusan yang penting. Keuntungannya jelas, tapi resikonya juga ada. Oleh karena itu, pemilihan model bisnis e-commerce harus dilakukan dengan cermat. Setiap model akan memiliki implikasi yang berbeda dalam hal perencanaan dan strategi bisnis. Sebuah model bisnis
E-commerce adalah metode yang digunakan bisnis untuk menghasilkan pendapatan secara online. Menteri Bisnis menjelaskan bagaimana perusahaan menghasilkan uang dengan menentukan di mana posisinya dalam rantai nilai. Cara lain untuk melihat model bisnis adalah bahwa hal itu mencerminkan hipotesis manajemen tentang apa yang diinginkan pelanggan, bagaimana mereka menginginkannya, dan bagaimana perusahaan dapat mengatur untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan sebaik-baiknya dibayar untuk melakukannya dan menghasilkan keuntungan. Ada banyak model yang dapat dipilih, dan model baru akan terus bermunculan seiring dengan perkembangan teknologi, dan bisnis mencari cara baru dan kreatif untuk menghasilkan pendapatan. Selanjutnya kita beralih ke sumber buku yang kedua, yaitu buku Balzan. Untuk Balzan ini, soal yang pertama yaitu what is the difference between sustaining and disruptive technology? Apa perbedaan antara teknologi yang mendukung dan yang mengganggu? Jadi, teknologi yang mengganggu adalah inovasi yang secara signifikan mengubah cara konsumen atau bisnis beroperasi dengan menurunkan kinerja produk yang sudah mapan di pasar urus utama. Ini bukan teknologi terobosan, melainkan mereka adalah teknologi inovatif yang membuat produk dan layanan lebih mudah diakses dan terjangkau bagi konsumen mereka. Sedangkan teknologi yang berkelanjutan, di sisi lain adalah inovasi yang bekerja dengan pasar yang sudah mapan dan produk serta ide yang sudah ada sehubungan dengan keberlanjutan produk. Teknologi baru yang mendorong peningkatan kinerja produk disebut teknologi berkelanjutan. Membuat pilihan di antara kedua pendekatan ini tidak sederhana, itu karena keduanya memiliki pro dan kontra yang adil. Singkatnya, mempertahankan teknologi, mendorong inovasi jangka panjang dan lebih bersifat inkremental. Sedangkan teknologi yang mengganggu berfokus pada penciptaan nilai pasar baru. Soal yang kedua, what is the difference between e-business and e-commerce? Apa perbedaan antara e-business dan e-commerce? Jadi, perbedaan yang pertama yaitu jual beli barang dan jasa melalui internet dikenal dengan istilah e-commerce. Tidak seperti e-business, e-business ini merupakan kehadiran bisnis secara elektronik, di mana semua aktivitas bisnis dilakukan melalui internet. Selanjutnya, e-commerce adalah komponen utama dari e-business. Jadi, e-commerce ini merupakan bagian dari e-business. Selanjutnya, e-commerce mencakup transaksi yang berhubungan dengan uang, tetapi e-business mencakup moneter serta kegiatan yang terkait. E-commerce memiliki pendekatan ekstrovert yang mencakup pelanggan, pemasok, distributor, dan lain-lain. Sedangkan e-business memiliki pendekatan ambivert yang mencakup proses internal maupun eksternal. Yang kelima, yaitu e-commerce membutuhkan website yang dapat mewakili bisnis. Sebaliknya, e-business memerlukan situs web, manajemen hubungan pelanggan, dan perencanaan sumber daya perusahaan untuk menjalankan bisnis melalui internet. Perbedaan terakhir, e-commerce menggunakan internet untuk terhubung dengan seluruh dunia, sedangkan e-business memerlukan internet, intranet, dan extranet yang digunakan untuk menghubungkan para pihak. Selanjutnya, soal yang selanjutnya yaitu what are the benefits and challenges associated with e-business? Apa manfaat dan tantangan yang terkait dengan e-business? Untuk manfaat e-business itu sangat mudah diakses. Jadi bisnis dapat beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu, bahkan 365 hari dalam setahun. Selanjutnya, peningkatan loyalitas pelanggan. Jadi e-business ini merupakan saluran tambahan untuk menghubungi, menanggapi, dan mengakses pelanggan, membantu berkontribusi pada loyalitas pelanggan. Manfaat selanjutnya, adanya peningkatan konten informasi. Di masa lalu, pelanggan harus memesan katalog atau melakukan perjalanan ke fasilitas fisik sebelum mereka dapat membandingkan harga dan atribut produk. Katalog elektronik dan halaman web menyajikan, sedangkan sekarang melalui e-business, katalog elektronik dan halaman web menyajikan informasi terkini kepada pelanggan secara real-time tentang barang, jasa, dan harga. Selanjutnya, terjadi peningkatan kenyamanan. Bisnis mengotomatiskan dan meningkatkan banyak aktivitas yang membuat pengalaman membeli. Dan selanjutnya, peningkatan jangkauan global. Bisnis, baik kecil maupun besar, dapat mencakup pasar baru secara global, bahkan internasional.
Manfaat bisnis juga untuk menurunkan biaya. Jadi di sini biaya menjalankan bisnis internet itu secara substansial lebih sedikit daripada kita menjalankan bisnis dalam bentuk komunikasi bisnis tradisional. Untuk tantangannya sendiri, e-bisnis itu tantangannya itu untuk melindungi konsumen, tantangan melindungi konsumen. Konsumen harus dilindungi dari barang dan komunikasi yang tidak diinginkan, barang ilegal atau berbahaya, informasi yang tidak memadai tentang barang atau pemasoknya, pelanggaran privasi, dan penipuan dunia maya. Selanjutnya, memanfaatkan sistem yang ada. Kebanyakan perusahaan sudah menggunakan teknologi informasi untuk menjalankan bisnis di lingkungan non-internet, seperti pemasaran, manajemen pemesanan, penagihan, inventaris, distribusi, dan layanan pelanggan. Nah, internet merupakan cara alternatif dan pelengkap untuk melakukan bisnis, tapi sangat penting bahwa sistem e-bisnis ini mengintegrasikan sistem yang ada dengan cara yang menghindari duplikasi fungsionalitas dan mempertahankan kegunaan, kinerja, dan keandalan. Selanjutnya itu meningkatkan kewajiban. E-bisnis menghadapkan pemasok ke kewajiban yang tidak diketahui karena hukum perdagangan internet didefinisikan secara samar dan berbeda dari satu negara ke negara lain. Internet dan penggunaannya dalam e-bisnis telah mengangkat banyak masalah etika, sosial, dan politik seperti pencurian identitas dan manipulasi informasi. Selanjutnya, tantangan selanjutnya itu memberikan keamanan. Internet menyediakan akses universal, tetapi perusahaan harus melindungi aset mereka dari penyalahgunaan yang tidak disengaja atau berbahaya. Nah, keamanan sistem bagaimanapun tidak boleh menciptakan kompleksitas yang menghalangi atau mengurangi fleksibilitas. Informasi pelanggan juga perlu dilindungi dari penyalahgunaan internal dan eksternal. Sistem privasi harus melindungi informasi pribadi yang penting untuk membangun situs yang memenuhi kebutuhan pelanggan dan bisnis. Kekurangan serius muncul dari penggunaan internet sebagai sarana pemasaran. 60% pengguna internet tidak mempercayai internet sebagai saluran pembayaran. Melakukan pembelian melalui internet dianggap tidak aman oleh banyak orang. Masalah ini mempengaruhi bisnis dan konsumen. Namun, dengan enkripsi dan pengembangan situs web yang aman, keamanan menjadi kendala bagi e-bisnis. Selanjutnya, tantangan terakhir yaitu mematuhi aturan perpajakan. Jadi di sini internet belum dikenakan pajak yang sama dengan bisnis tradisional. Meskipun perpajakan seharusnya tidak menghalangi konsumen untuk menggunakan saluran pembelian elektronik, pajak juga tidak boleh mendukung pembelian melalui internet daripada pembelian di toko. Sebaliknya, kebijakan pajak harus memberikan lapangan permainan yang setara untuk bisnis retail tradisional, perusahaan pesanan melalui pos, dan pedagang berbasis internet. Pasar internet berkembang pesat, namun sebagian besar tetap bebas dari bentuk perpajakan tradisional. Dalam satu studi baru-baru ini, pajak penjualan negara bagian dan lokal yang tidak dipungut dari e-bisnis diproyeksikan melebihi 60 miliar US dollar pada tahun 2008. Jadi itu saja, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai beberapa soal dari sistem informasi manajemen. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.